menemukan memang ada dua macam negara kesatuan, yang sentralistik dan kemudian yang memberi otonomi. Tapi bukan kekuasaan penuh, itu otonomi. Jadi supaya jangan para pemimpin daerah itu menjadi para pemimpin daerah itu menjadi raja kecil di daerahnya. Kemudian membangun soliditas kita untuk bersama-sama menuju kepada capaian yang sama. Kalau dalam bahasa agama yang menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun gitu ya. Demokrasi itu adalah satu cara mengelola negara yang kita telah sepakati, yaitu bahwa negara ini tidak dikelola dengan tangan besi oligarki itu tadi ya, tidak dikelola dengan semua kekuasaan ada di tangan satu tangan. Kekuasaan itu harus dibatasi, kekuasaan itu harus dibagi-bagi, kekuasaan itu harus diawasi. Itu prinsip dari demokrasi. Dengan pemilu yang telah kita alami ini, itu ini di awal ya, latar belakang mengapa saya memilih. Dengan pemilu yang telah kita alami, baik itu pemilu nasional 2019 maupun pilkada serentak 2020, itu tidak berjalan dengan mulus. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena pemilu yang nasional itu memakan korban jiwa 500 petugas kurang lebih yang ditemukan itu 500, minimal 500 tapi bisa lebih ya, 500 petugas TPS itu wafat dan tidak diselidiki gitu ya. Jadi ada apa ini, kemudian sudah dikubur gitu saja ya, dianggap tidak ada. Kemudian bagaimana dengan pilkada gitu. Yang saya Pak Imawan kalau mungkin menyinggung Bapak ya, karena saya tidak berpretensi untuk menyerang seseorang ya, tapi menyerang cara pilkada ini. Pilkada di negara kesatuan. Kita itu kan bentuk negara kesatuan bukan federal, dan bentuk pemerintahan republik bukan kerajaan. Jangan dibalik-balik nih. Bentuknya republik, gaya-gayanya kerajaan, kekuasaan diturun-turunkan. Ya. Kemudian kita ini negara kesatuan, tapi daerah-daerah diberi kekuasaan. Dari segi teori politik itu keliru, gitu ya. Negara kesatuan itu memang sentralistik, ya. Harus kalau memang mau daerah diberi kekuasaan ya harus jadi federal. Itu secara teori ya. Sekali lagi saya tidak punya pretensi untuk jadi bupati atau jadi apa, tetapi tugas saya di sini adalah bagaimana secara teori kita itu mengikuti gitu ya, yang konsisten, yang istiqomah dengan yang telah kita sepakati. Baik, jadi bagaimana temuan saya nanti itu ya? Ini kan meningkatkan memperkuat partisipasi. Kalau memperkuat bagus ya, karena dalam pemilu nasional tahun 2020 dan tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat itu 80,90%. Jadi kita itu sangat antusias untuk mengikuti pemilu. Ya, itu sebetulnya pemerintah harus mencatat ini kecenderungan bangsa Indonesia yang tidak cuek dengan politik, yang bukan acuh tak acuh dengan politik, tetapi peduli dengan politik. Ya, 80,90% kita menggunakan hak pilih kita. Kemudian pada KPU hanya menargetkan 77,5% ya. Jadi kalau memperkuat bagus ya, bukan meningkatkan ya. Jadi ini sudah kuat. Akan diperkuat lagi mungkin jadi 90% ya Pak Yedi ya, mungkin itu bagus. Jadi partisipasi sudah bagus. Bagaimana kemudian menurut kalau secara nasional, pemilihan nasional, bagaimana secara demokrasi ya ini? Apakah sudah demokratis atau belum? Ya,
karena undang-undang kita pemilihan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, itu tidak bisa lagi diotak-atik ya. Presiden begitu menjadi presiden ya dia memilih menterinya sekehendak dia, itu memang dalam undang-undang kita diperbolehkan. Oke. Tapi kita telusuri dulu apakah pemilunya itu legitimate atau sah atau tidak. Jadi ada dua macam pemilu, sistem pemilu ya, mungkin yang ini mungkin saya sudah berulang, tapi mungkin saya hanya mengingatkan. Ada sistem distrik, ada sistem proporsional. Kalau sistem distrik itu negara itu dibagi-bagi menjadi satu wilayah distrik, terserah pemerintah. Kita sudah sepakat kita akan kita itu ada 33 provinsi dan berapa kabupaten seluruh Indonesia. 500 sekian bupati, kabupaten, kemudian kita kayaknya yang pemilu 2020 itu 224 kabupaten yang ikut 37 kota ya. Jadi kalau distrik itu dibagi menurut kabupaten, kemudian orang yang menang di distrik itu ya, di wilayah itu ya sudah menang. The winner takes all istilahnya, istilah orang Amerika. Jadi misalnya saya menang di Kabupaten Kulon Progo, padahal selisihnya dengan Bu Sito Resmi hanya 2 suara. Suara Bu Sito Resmi itu saya ambil. Ya, misalnya di daerah itu saya memperebutkan 5 kursi di DPR ya. Jadi Bu Sito Resmi menang 2, saya 3 kan hanya selisih 1 ya. Tapi milik Bu Sito Resmi itu saya ambil. Jadi itu the winner takes all. Jadi saya secara nasional sudah membawa nama daerah itu untuk memenangkan pemilu. Itulah saudara-saudara sekalian distrik ya, nanti bisa dibuka lagi di Google ya. Nah, makanya kalau zamannya Donald Trump dengan Hillary Clinton, sebetulnya kalau secara nasional itu menang Hillary Clinton. Tapi karena secara distrik, ya di distrik ini dia kalah, diambil semua suaranya oleh Donald Trump. Di ini kalah, diambil semua. Tapi kalau dijumlah secara nasional, yang menang itu Hillary Clinton, gitu ya. Inilah tidak fairnya distrik, tapi dia bisa mencegah oligarki, gitu ya. Nah, kalau sistemnya proporsional itu berdasarkan proporsi jumlah penduduk di satu wilayah. Misalnya Jateng itu penduduknya 80 juta ya, saya kurang tahu ya. Jawa Tengah 80 juta. Berarti dia akan punya kursi di DPR ya kira-kira 15 kalau 80 juta. Nah, itu 15 kursi itu direbutkan oleh wakil-wakil itu secara proporsional jumlah penduduk. Gitu ya. Jadi agak mirip gitu ya. Jadi ini tapi kalau dia menang ya menang, tidak kemudian mengambil suara yang kalah. Itu aja bedanya ya. Jadi dia menang. Selama ini kita itu sistem distrik ya. Jadi dibagi berdasarkan provinsi, kemudian dari provinsi itu siapa yang mewakili gitu ya, yang nanti di tingkat pusat karena dia kemudian mengambil suara dari yang pihak yang kalah. Ya. Di masa Jokowi itu apakah proporsional atau distrik tidak jelas ya, kadang-kadang proporsional berdasarkan proporsi jumlah penduduk, tetapi dia the winner takes all gitu, yang menang ambil suara. Bapak perhatikan sila keempat itu apa bunyinya? Terima kasih Bu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gak ada pemilihan langsung. Itu sudah para pemimpin kita, negara kita ini terlalu banyak. Akhirnya cuma disintegrasi. Jadi harus kayak ini. Kita itu musyawarah untuk mufakat dan diwakilkan. Bukan pemilihan langsung. Pemilihan langsung untuk 280 juta orang yang boleh memilih kan kira-kira 70%-nya. Ya, itu kan bagi-bagi dihitung.
Yang boleh memilih itu sekitar 210 juta. Bagaimana menghitung 210 juta itu distorsinya itu besar. Jadi sebaiknya pemilihan proporsional, kemudian yang dipilih seperti pada masa pemilu 1955, 1971. Nah, kemudian perwakilan di MPR di sana dimusyawarahkan untuk dicapai kesepakatan. Itulah cara-cara politik demokrasi yang Islami yang diajarkan Nabi, itu bukan voting. Karena voting itu adalah yang mayoritas. Nah, kalau mayoritasnya nggak benar, ya kita dapat pemimpin yang nggak benar. Tapi kalau dia berani, dia nggak benar, kita kita diskusikan. Ya mari kita musyawarahkan. Yang nggak benar itu susah untuk membela diri. Pasti akan dikupas tuntas oleh para pendukungnya. Jadi begitu. Kalau negara kesatuan itu kemudian saya temukan memang ada dua macam negara kesatuan, yang sentralistik dan kemudian yang memberi otonomi. Tapi bukan kekuasaan penuh, itu otonomi. Jadi supaya jangan para pemimpin daerah itu menjadi para pemimpin daerah itu menjadi raja kecil di dalamnya.